I still see your shadows in my room. I can't take back the love that I gave you. As to the boy, you got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat menerima pelajaran? Insyaallah. Harus semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan manfaat. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wal islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini masuk semua? Absen Kak. Ikhwan Budi Zahro. Asik Nairo. Dia doa aja. Mau pergi? Dari Irawati. Fitria Syahrani. Oh, Asari. Ida Maulidia. Khairatul Karisma. Linda Maulidia. Sebelum ke pembelajaran hari ini, teman-teman ada yang pernah melakukan transaksi? Transaksi seperti jual beli, pernah kan? Bahkan hampir setiap hari kan ya kita melakukan transaksi jual beli bersamaan. Mengenai hal itu dalam bab hari ini yaitu babnya yaitu jual beli. Dalam bab jual beli ini ada beberapa yang harus kita pahami atau sering disebut yaitu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tentang yang pertama tentang apa? Pengertian. Terus yang kedua dasar hukum dulu. Terus yang ketiga syarat hukum. Terus yang keempat bentuk hukum. Yang terakhir manfaat atau Jadi hari ini kita membahas tentang ini ya. Jadi teman-teman harus memahami tentang pengertian, dasar hukum, syarat hukum, bentuk-bentuk jual beli barang, sama yang terakhir yaitu yang pertama yaitu tentang pengertian. Dari pengertian ini ada dua pembahasan, yaitu pengertian menurut apa? Menurut bahasa dan istilah. Bahasa ya. Dari kata apa? Kata ayat itu baikkan, artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.
bahasa yaitu jual beli, yaitu ba'a yabi'u bai'an, yang artinya ini dalam ilmu apa ini? Kalau lafaz seperti ini. Nah, ini kalimat apa? Madi. Jadi kalau bahasanya itu ba'a yabi'u bai'an, yaitu bukan menukar. Terus secara istilah ada yang lain? Secara istilah, jual beli adalah suatu transaksi menukar barang atau barang yang menyebabkan perbedaan harga sesuai dengan kadar tertentu. Paham? Suatu transaksi tukar menukar. Jadi kita melakukan suatu transaksi seperti membeli tas, kita tukar dengan uang. Kalau uang juga beda-beda ya, tergantung negaranya. Kalau Indonesia Rupiah. ya, kalau Arab Ringgit. ini itu Malaysia. Jadi itu istilahnya dari Kementerian bagus ya, bahasa secara bahasa dan secara istilah, paham? Kalau secara istilah itu lebih panjang biasanya. Terus ada dasar hukumnya. Dasar hukum yang pertama yaitu Al-Quran surat apa itu? Al-Baqarah Ayat 225. dibaca artinya, Mbak, dibaca. Wa ahallallahu al-bai'a wa haramal Artinya? dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi dari dasar hukum tersebut kita dibolehkan atau ya dihalalkan untuk melakukan jual beli. Tidak ada unsur larangan. Nanti ada penjelasannya tentang larangan tentang jual beli. Terus dasar hukum yang kedua yaitu dari hadis ya. Dibaca. Abdul kasabi karena rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Rawahu Tabrani. Artinya Pendapatan yang paling utama dari seorang adalah hasil usaha sendiri dan hasil jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Tabrani. jual beli yang mabrur tahu? Jual beli yang baik lah, yang sah, itu dinamakan jual beli yang mabrur. Dari sini ada yang tanyakan masalah pengertian sama dasar hukum, paham kan ya? Terus yang ketiga yaitu mengenai syarat dan Rukun jual beli. rukun. Yang pertama tentang rukun dulu. Yang pertama apa? Rukun jual beli. Jual ada beli. Jadi kalau kita satu-satu Mbak ya. Kalau kita melakukan jual beli itu harus ada si penjualnya. Tidak mungkin kan kita jual beli tapi tidak ada yang jual. Terus yang kedua yaitu ada pembeli, lawannya dari penjual ada pembeli. Terus yang ketiga Ada barang yang harus diperjualkan. pasti ya, kalau yang ketiga ini pasti masa iya ada penjual ada pembeli tapi Nggak ada nggak barang. kan gitu. Terus yang keempat Ada uang atau alat bayar yang digunakan sebagai penukar barang. seperti Penjualan uang sama barang. ya. Kalau menukar barang namanya apa biasanya? Barter. Barter. Tapi di sini biasanya yang dilakukan itu yang sering yaitu ditukar sama Uang. uang. Barang Pak. Kamu siapa? Jual beli kan ditukar sama uang. Uang. Iya. Benar. Rukun, rukun ada 5 ya. Terus yang syaratnya, yang terakhir belum loh. Adalah tidak kabul yaitu sebagai bukti akan adanya kesalahan dari kedua belah pihak. Jadi yang terakhir ini biasanya hanya berlaku di jual beli yang nilainya bukan aja ya. Kayak jual beli seperti jual beli emas, itu kan nilainya kan tinggi ya. Jadi kalau kita beli pentol, beli jajan-jajan, itu nggak perlu ijab kabul. Ijab kabul itu contohnya saya penjual ya. Ini barang saya ini, jual saya ini jual ke sampean. Terus yang beli itu bilang, oh iya ini saya beli, harus ada gitu. Jurnal pot. Apa? Kalau mandang receh enggaknya itu tergantung umumnya. Kalau masyarakat di sekitar itu memandang itu receh, itu nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau
dibilang apa? Tinggi itu biasanya kayak jual beli emas, mobil, sepeda motor itu. Jadi secara Islam seharusnya jual beli itu harus ada ijab qabul. Seperti tadi, ini saya jual sebidon saya, terus yang beli ini saya beli sebidonnya, harus ada itu. Tapi kalau rek ya kayak beli pentol, beli cireng itu nggak usah. Paham nomor 5 ini? Ya. Kalau barang hasil mencuri, kayak sepeda motor mencuri kan, itu kita kan ada ya, mencuri sepeda motor, merampok sepeda motor, terus kita jual kan ada ya gitu ya. Tapi kayaknya penggelapan gitu kan ya. Itu jadi maksud dari barang itu dapat diserahkan kepemilikan itu, barang itu benar-benar kita yang beli, terus kita dapatnya itu dari hasil yang halal, bukan dari jalan legal. Kan kalau dari perampokan BPKB, STNK nya nggak ada. Terus dijual, bisa pahit, tapi jual beli tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang keempat. Jadi hak kepemilikannya itu harus mempunyai BPKB sendiri, STNK sendiri, baru kita mempunyai hak untuk menjualnya. Terus yang terakhir, barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat dan harganya. paham? Yang kelima paham? Jadi kalau jual beli syaratnya itu kita harus si penjual khususnya seperti menjual tas, kita harus memberitahu informasi kepada si pembeli bahwasanya tasnya ini berwarna biru, terus ukurannya begini, selerikannya ada berapa, itu harus dijelaskan ya. Kayak beli kan zamannya sekarang kan online ya. Jadi di situ kita tidak mengetahui barangnya langsung, tapi biasanya di deskripsi kalau yang sering Shopee itu di deskripsi kan ada ya ukurannya, terus warnanya itu kan ada. Itu maksud dari syarat yang kelima, jenisnya, kainnya, bahannya. Ya, terus kalau ada yang cacat bisa dikembalikan kan ada biasanya. Itu syarat yang kelima. Jadi pengertian dasar hukum, syarat dan rukun paham? Ada yang ditanyakan? Lanjut ke bentuk jual beli terlarang. yang pertama. Barang yang najis seperti arak, minuman yang bukan bangkai babi dan batu, arak. Itu tidak boleh diperjualbelikan. Yaitu barang yang najis kayak tadi. Syaratnya tidak memenuhi syarat. Kecuali imam siapa tadi yang membolehkan membelikan? Hanafi dan Imam Zohiri. Kakak kita jual beli. Jual beli maksudnya ini bukan jualan. Misalnya kan arak nih loh. Arak nih pun boleh diperjual belikan, tapi nanti itu sih kayak larang gitu boleh. Buatan di apa tapi marah dulu Mas. Kan jual beli. Penjualan. Tadi kan beli. Oke. Ini kan masih jual beli. Iya, itu yang basah. Ya tetap yang ditanyakan apa ya? Nah itu basah betul benar orang kan. Kan di sini ada bahan yang habis seperti arak. Jadi bisa kita bagikan besar pulau kan besar bisa. Terus ini bukan tapi dia ini tidak cewek dia tapi kelas mau sama saja. ini bahasa apa kan? Tentang jual beli, bukan masalah COD atau yang jual. Bukan bahas COD-nya ya, jual belinya. Jadi transaksinya yang dibahas. Jadi kalau kita transaksi jual beli, barangnya najis, itu dilarang. Meskipun COD, meskipun orang yang jual datang ke rumah. Cukup sekian pertemuan hari ini, kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada kita semua. Yang baik diambil, yang benar